Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang fase-fase krusial dalam menanam anggur. Ini salah satunya adalah pada saat anggur di fase brokoli seperti ini ya. Bunga anggur di fase brokoli. Di fase-fase ini terkadang juga ini merupakan fase yang kadang ini adalah titik di mana anggur ini mau jadi buah dengan bagus atau tidak gitu kan. Jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan pada saat anggur sedang memasuki fase ini. Itu kalau yang paling pertama banget mungkin bisa kita mulai dari media tanam. Jadi kalau teman-teman tanamnya mungkin di tanah itu biasanya tidak terlalu berpengaruh hal ini. Tapi kalau di planter bag atau di pot, seperti tempat saya kan rata-rata tanamnya di planter bag dan di pot ya, karena di dak rumah. Ini kalau media tanamnya poros seperti ini media tanam campurannya sekam bakar 3 bagian, tanahnya setengah bagian, pupuk kandangnya setengah bagian, kompos dolomit, furat dan secukupnya di awal. Nah ini media yang sangat poros sekali, atau saat disiram air akan langsung turun. Dengan kondisi seperti ini, dengan musim panas ya, ini kan musim panas, jadi otomatis media tanam akan cepat sekali kering. Nah, di saat fase brokoli seperti ini, saya selalu mengusahakan agar media tanam saya ini selalu lembab ya. Jadi bukan basah yang terlalu basah dan juga jangan sampai juga kering. Jadi ini setiap pagi tetap saya siram, walaupun kondisinya kelihatan masih seperti ini, tapi setiap pagi tetap saya siram. Siramnya juga sedikit-sedikit saja. Nah contoh ini saya siram ya dengan air 1 liter. Ini cukup seperti ini. Nah ini akan mengondisikan media tanamnya akan selalu lembab. Jadi ini siap digempur panas seharian. Besok paginya ini saya berikan air kembali. Nah, berikutnya setelah media tanam yang diusahakan selalu lembab, karena biasanya kalau terlalu banyak penyiraman, ini juga akan membuat kerontokan. Kalau terlalu kering, bunganya juga ikut kering. Maka kalau musim panas seperti ini, bagusnya ya disiram tiap hari nggak masalah, tapi secukupnya saja. Nah, kemudian kita beralih kepada pengendalian jamur dan juga hama. Jadi pada saat fase brokoli seperti ini, apabila terkena jamur ya, terutama mungkin jamur embun tepung, ini akan sangat berpengaruh pada kegagalan proses pemekaran bunganya. Apalagi kalau sudah brokoli pun, kalau kena embun tepung juga biasanya gagal terbentuk dengan baik karena biasanya pada pecah ya. Apalagi serangan hama. Hama juga sama, ada beberapa hama yang suka dengan saat seperti ini. Paling utama belalang, karena belalang itu kalau lihat yang muda-muda kayak gini, daun-daun muda terus bunga-bunga muda, brokoli seperti ini sangat suka sekali. Karena saya pernah waktu itu pagi-pagi ya, ini tiba-tiba brokolinya sudah habis dimakan belalang. Jadi dijatuhin, dimakan enggak tapi malah dipatahin. Itu adalah belalang. Kemudian banyak juga ya, seperti kepik dan banyak lagi. Dan juga yang harus waspada juga laba-laba kecil loh. Itu juga sering bikin sarang di sini. Jadi kalau sudah bikin sarang di sini, anggurnya ini brokolinya menggulung dan tidak berkembang. Itu pasti. Makanya harus teliti banget. Kalau ada laba-labanya itu bisa kita ambil menggunakan katembat, itu bisa. Kalau di fase ini. Dan masih banyak lagi trip juga. Ini harus waspada. Makanya kalau di fase ini pun saya tetap semprot tapi dosisnya kecil. Jadi kalau biasanya saya gunakan 1 mili per 1 liter air insektisida dan fungisida, di fase ini paling cuma 0,25, maksimalnya banget ya 0,5 mili per 1 liter air. Nah, jadi dengan menjaga daun dan juga brokolinya terhindar dari hama, ini juga akan melancarkan proses polinasinya sehingga bisa mekar dengan baik dan juga menghasilkan beri atau buah anggur yang bagus. Nah, kecuali kalau fase mekar bunga. Nah, itulah kalau bisa jangan disemprot sama sekali, jangan basah pokoknya, karena biasanya akan mengganggu proses mekarnya.
atau proses polinasinya. Itu adalah faktor-faktor penting pada saat fase brokoli seperti ini. Dan kalau saya ya seperti di video kemarin, di saat fase ini bisa kita kuatkan ini, kita menguatkan brokolinya atau calon buah anggurnya dengan kita semprot menggunakan kalsium. Dan ini juga saya gunakan bukan cuma di pohon anggur. Jadi kalau di kebun saya ini alpukatnya pada bunga, kemudian duriannya juga pada bunga, ini biasa saya semprot menggunakan kalsium untuk bunga-bunganya. Nah, kalsiumnya bisa pakai merek apa aja, yang penting tinggi kalsium. Nah, contoh hari ini nih, saya masih gunakan merek yang sama seperti biasa. Karena saya ada yang bubuk yang saya campur air seperti ini merek Manohara. Jadi kalsiumnya ini tinggi banget, sekitar 90% lebih. 96, berapa lah kalau Manohara. Nah, kalau yang satunya biasanya saya pakai Kalsus. Kalsus itu yang cair ya, itu sama aja bagusnya. Nah, jadi dengan kita menyemprotkan kalsium di brokolinya, ini harapannya kita menguatkan beri-beri anggurnya. Ya, di sini juga banyak ini. Kalau ini adalah pembuahan kedua dari anggur Oscar. Perlakuannya sama, jadi menghindari hama, jamur ya. Kemudian penyiramannya stabil dan juga penyemprotan kalsium untuk menguatkan beri-beri anggurnya. Jadi kita spray lembut aja seperti ini ya. Nah, kita spray lembut ke beri-beri anggurnya, nggak terlalu deket, yang penting nyampe. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup seperti ini. Nah, di sana juga sudah ada yang mekar duluan. Oscar. Nah, kalau yang di sini lah, ini seragam. Karena kalau yang Oscar, kenapa bisa ada yang sudah brokoli dulu? Ini karena pangkasnya duluan, diambil entrestnya dulu sama temen ya, biasa. Kalau udah siap, kalau ada teman kesini minta entres ya saya kasih aja. Nah, kalau yang ini belum pernah saya semprot kalsium nih. Karena umurnya masih sangat muda banget. Nah, ini kita spray gini. Nanti akan saya tunjukkan video yang saya semprot anggur pada saat fase brokoli. Itu ada basanti yang saya tanam di pot kemarin ya, teman-teman pasti lihat videonya. Dan ini hasilnya. Jadi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan calon buah anggurnya. Ini saya tunjukkan videonya dulu, nanti saya lanjut semprot kalsium di brokoli Dickson ini. Ini adalah bukti bahwa pas brokoli saya semprot kalsium. Lihat, ini yang putih-putih ini adalah bekas air semprotan kalsium ya. Nih lihat, tuh ya. Ini paling baru sekitar minggu kemarin, dan ini sudah mulai fase mekar bunga ya. Nah, ini adalah basanti yang saya tanam di pot. Tuh lihat. Jadi ini memang bertujuan untuk menguatkan bunga-bunga anggurnya agar tidak banyak yang rontok. Jadi walaupun rontok ya tidak terlalu banyak. Fungsinya memang untuk menguatkan bunga. Nah, itu tadi contoh ya pengaplikasian saya terhadap buah anggur basanti yang ada di pot. Nah, ini sama aja. Jadi kita spray. Kita spray lembut-lembut aja kayak gini. Jangan terlalu deket, nggak apa-apa. Yang penting kan kena berinya. Nih, jadi nggak masalah kalau kita semprot kalsium. Terutama pupuk yang kalsiumnya tinggi. Ini akan membantu menguatkan calon buah anggurnya. Di kalsium diberikan berapa kali? Ya cukup. Kalau di fase kayak gini ya cukup 1 atau 2 kali lah. Nanti lanjut lagi setelah berinya beri set, itu juga perlu disemprot kalsium. Terus berinya agak gede sedikit lagi, semprot kalsium. Kemudian fase veraison, perubahan warna, itu juga rentan pecah, itu juga semprot kalsium kembali. Nah, seperti itu. Kalau untuk pemupukan, ini juga tetap dilakukan ya teman-teman ya di fase ini. Karena kalau di fase ini, kalau saya juga pemupukan sama seperti penyemprotan insektisida dan fungisida. Paling saya kurangi dosisnya. Mungkin kalau biasanya 1 sendok ya ini paling hanya 1/4 sendok sampai setengah sendok aja. Jadi asal sedikit-sedikit aja.
bisa 1 minggu sekali, bisa 10 hari sekali. Kalau di fase ini nggak apa-apa, karena proses ini menuju polinasi biasanya kan tidak terlalu lama juga. Nah, nanti setelah jadi beri ya, kita semprot, kita pupuk seperti biasa. Ini akan membuat pertumbuhan berinya jadi bagus ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk informasi aja, memang kalau jenis Dickson ini memang jenis yang sangat mudah sekali buah, karena saya sering sekali buat konten tentang anggur Dickson ya. Anggur Dickson ini varian yang kalau dipangkas pasti selalu bawa buah. Nah, ini adalah hasil pangkas. Ini saya tanamnya di tempat, kalau teman-teman baru nyampe di channel ini saya hanya gunakan sistem tralis, di mana sekundernya paling hanya 1 meter, dan ini tersiernya karena tempatnya sempit harus berbagi dengan varian lain. Nah, ini hasilnya dari tralis yang hanya 1 meter sekundernya. Jadi buahnya ya tidak terlalu banyak banget, tapi kalau bisa maksimal, ini insya Allah akan tetap menyenangkan. Jadi buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur, saya ucapkan selamat datang di dunia pengangguran atau dunia perhobian pertanaman anggur. Buat teman-teman yang mau beli bibit, ada, silahkan bisa ke tempat saya langsung. Maaf aja Bapak Kevatir Nurseri, atau bisa juga WA. Untuk pemesanannya di 083867120190. Banyak varian ya. Ya, berikut adalah liputan saya tentang lagi-lagi tentang brokoli anggur. Kenapa saya sering buat video tentang brokoli anggur? Karena ini merupakan fase-fase yang tidak boleh kita abaikan. Karena di fase ini banyak terjadi kegagalan. Misalnya setelah mekar banyak yang rontok ya. Kemudian ya intinya banyak faktor lah yang membuat ini gagal mekar pada nantinya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, ini kalau tanam anggur baru seperti ini aja udah seneng banget ya. Kalau ini adalah Oscar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.